Hai sahabat sukses, kembali lagi bersama saya. Dalam video kali ini saya akan berbagi FR atau bocoran atau feed report SKB CPNS Tenaga Kependidikan untuk semua guru. Nah ini hingga hari ke-12 ya, 12 September 2020. Jadi nanti saya akan sajikan lengkap dengan soal dan pembahasannya. Nah ini 6 poin penting ya yang saya tangkap, saya akan bahas. Yang pertama adalah mengenai gaya belajar atau preferensi belajar dan pemilihan strategi belajar. Maksudnya seperti ini ya. Kita dikasih suatu kasus di mana kelemahan siswanya itu atau siswanya ini memiliki gaya belajar A. Terus strategi apa sih yang harus kita ambil dan pemilihan strategi belajar yang kayak gimana agar bisa mengatasi gaya belajar yang semacam ini gitu. Lagi sebentar saya akan kasih soal pembahasannya lengkap dengan seluk-beluk mengenai gaya belajar dan strategi belajar. Nah selanjutnya yang poin 2 adalah merumuskan tujuan PTK dari suatu permasalahan. Nah ini sama saja ya, lagi sebentar dengan soalnya. Dan yang ketiga adalah penyusunan silabus. Yang keempat, kegiatan memotivasi siswa berprestasi. Yang kelima adalah prinsip penilaian. Ini wajib sekali keluar ya. Yang keenam adalah karakteristik media pembelajaran. Nah, ini catatan ya. Teman-teman atau rekan-rekan jangan kaget nanti ya kalau pedagogi umum nanti dikaitkan suatu materi. Padahal kita jurusan IPA tapi malah dikaitkan ke jurusan IPS. Yang penting konsepnya ya kita harus pegang teguh. Jadi masalah materinya nggak masalah gitu. Yang penting konsepnya. Langsung saja ke soal nomor 1. Nah ini seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru tahun ajaran 2020-2021, siswa di kelas tersebut diketahui ternyata 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru adalah A. Kooperatif, B. Project based learning, C. Kontekstual, D. Inquiry, E. Discovery. Oke, kita akan cek jawabannya bersama-sama. Jawaban yang tepat adalah Project based learning. Tapi sebelum ke pembahasan ini, kita akan mengetahui dulu ya gaya belajar. Yang pertama ada gaya belajar visual. Ini berfokus pada penglihatan saat mempelajari hal baru. Biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahami. Selain itu, tipe visual juga lebih nyaman belajar dengan menggunakan warna-warna, garis, maupun bentuk. Itulah mengapa orang yang memiliki tipe visual biasanya memiliki pemahaman yang mendalam dengan nilai artistik seperti paduan warna dan lainnya. Nah, cara belajar yang tepat untuk visual adalah yang pertama, belajar dari gambar maupun video yang menarik. Yang kedua, membaca buku yang tidak hanya tulisan saja tetapi juga memiliki ilustrasi. Yang ketiga, menggunakan spidol warna-warni saat membuat catatan. Yang keempat, membuat mind mapping untuk memudahkan belajar. Nah, itulah cara belajarnya ya untuk gaya belajar visual. Nah, selanjutnya untuk gaya belajar auditori. Nah, untuk yang memiliki gaya belajar auditori, mengandalkan pendengaran sebagai menerima informasi dan pengetahuan. Orang tipe ini tidak masalah dengan tampilan visual saat mengajar. Yang penting adalah mendengarkan pembicaraan guru dengan baik dan jelas. Nah, makanya tipe auditori biasanya paling peka dan hafal dari setiap ucapan yang pernah didengar, bukan apa yang dilihat. Kalau ada teman yang hobi untuk mengingatkan kelas untuk tenang, bisa jadi teman rekan-rekan ini tipe auditori atau anak didiknya ya, tipe auditori. Nah, cara belajar yang tepat untuk auditori. Yang pertama, mendengarkan musik yang disukai. Yang kedua, bisa merekam saat guru mengajar lalu di kemudian hari didengarkan kembali. Yang ketiga, apabila membaca buku, bisa sambil diucapkan dengan suara pelan untuk lebih mudah mengingat.
4. Mendengarkan materi yang diajarkan guru saat di kelas dengan seksama. Yang kelima, belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih mudah memahami maupun mengingat materi. Selanjutnya, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini menyenangi belajar yang melibatkan gerakan. Biasanya orang tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi juga mempraktikkannya. Dengan melakukan atau menyentuh objek yang dipelajari akan memberikan pengalaman tersendiri bagi tipe kinestetik. Makanya orang yang memiliki gaya belajar tipe kinestetik biasanya tidak betah berdiam lama-lama di kelas. Nah, cara belajar yang tepat untuk kinestetik yang pertama, saat mendapatkan materi belajar, bila memungkinkan segera coba praktikkan. 2. Belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan, misalnya sambil berjalan atau sesederhana menjetikkan jari. Yang ketiga, melakukan eksperimen dari materi yang didapatkan dari guru. Yang keempat, bisa mengunjungi tempat yang berhubungan dengan materi di pelajaran. Misalnya untuk pelajaran sejarah bisa mengunjungi museum. Mengikuti ekstrakurikuler seperti KIR atau kelompok ilmiah remaja. Nah, ini gaya belajar kinestetik. Nah, sudah paham bukannya rekan-rekan? Nah, kalau gitu kita akan ke sesuai soalnya ya. Untuk menjawab pertanyaan, kita harus memahami macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama adalah kooperatif. Nah, ini pada intinya adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa-siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4-5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Biasanya ya karakteristik dari kooperatif ini adalah belajar kelompok kecil, itu kata kuncinya ya. Yang selanjutnya, problem solving merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau otentik. Bersifat tidak tentu, terbuka dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Nah, selanjutnya, Project Based Learning atau PJBL merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek dengan melibatkan siswa menyelidiki masalah dunia nyata. Selanjutnya, inquiry adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. Selanjutnya ada discovery learning, adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Selanjutnya, kontekstual atau konseptual teaching and learning adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi jelas sekali di sini ya kenapa jawabannya itu adalah project based learning, karena di sini adalah gaya belajar atau preferensi belajar yang kinestetik. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Dalam sebuah kelas, mayoritas siswa kurang aktif mengikuti pembelajaran, sehingga siswa terlihat sering mengantuk ketika mengikuti pembelajaran. Di antara tujuan PTK berikut yang sesuai dengan permasalahan ialah A. Membandingkan keaktifan siswa sebelum dan sesudah penerapan pendekatan pembelajaran matematika realistik. B. Mengembangkan perangkat pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran matematika realistik. C. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan siswa dalam pembelajaran. D. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya prestasi belajar matematika. E. Meningkatkan keaktifan siswa melalui pendekatan pembelajaran matematika realistik. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Di sini kata kuncinya, mayoritas siswa kurang aktif mengikuti pembelajaran. Berarti jawabannya adalah opsi E, meningkatkan keaktifan siswa melalui pendekatan pembelajaran matematika realistik. Kalau kita lihat
kalau kita sudah paham betul, jadi semua guru pasti paham betul dengan karakteristik PTK ya. Jadi dari segi judulnya, dari segi kita tahu tujuannya aja sudah jelas ya, yang mana merupakan tujuan dari PTK itu sendiri. Dibandingkan yang lain ya, kayak membandingkan KTK bukan dari karakteristik dari PTK. Nah, kita cek pembahasan. Nah, bahwa penelitian tindakan kelas bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kalau dalam pembelajaran mayoritas siswa kurang aktif, maka PTK itu dilakukan dengan tujuan melakukan pembelajaran yang bisa meningkatkan keaktifan siswa. Untuk itu jawaban yang tepat adalah opsi E. Jadi jelas ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Dalam menyusun silabus, prinsip yang harus diperhatikan adalah A. Bersifat fleksibel, B. Berdasarkan kondisi siswa, C. Memenuhi kebenaran ilmiah, D. Berdasarkan kurikulum yang berlaku, E. Berdasarkan kemampuan guru penyusun. Oke, kita akan cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi C. Memenuhi kebenaran ilmiah. Jadi, prinsip yang harus diperhatikan dalam pembuatan silabus adalah mematuhi kebenaran ilmiah. Karena keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Maka dari itu, ini adalah memenuhi kebenaran ilmiah. Kita lanjut ke soal nomor 4. Kegiatan-kegiatan pembelajaran berikut ini yang dapat memotivasi siswa untuk berprestasi sesuai dengan materi yang sedang dipelajari adalah A. Memberikan reward bagi yang berprestasi, B. Menjelaskan cara belajar agar berprestasi, C. Memberikan hukuman bagi yang tidak berprestasi, D. Memberitahukan manfaat materi yang baru dipelajari, E. Menjelaskan materi dan memberi contoh-contoh soal yang banyak. Oke, kita akan cek jawabannya bersama-sama. Nah, di sini adalah yang dapat memotivasi siswa untuk berprestasi sesuai dengan materi yang sedang dipelajari agar dia berprestasi. Kata kuncinya adalah materi yang sedang dipelajari. Maka yang paling tepat adalah opsi D. Memberitahukan manfaat materi yang baru dipelajari. Sehingga kalau manfaat-manfaat untuk mempelajari materi ini diketahui oleh siswa, jadi semua siswa akan berbondong-bondong lebih giat untuk belajar, untuk nantinya lebih berprestasi karena tahu bahwa ternyata materi ini tuh sangat bermanfaat loh gitu loh. Nah, ini biasanya kalau di pembelajaran ya, pemberian motivasi ini wajib sekali dilakukan di awal pembelajaran atau di kegiatan pendahuluan. Nah, itu ya. Jadi jelas ya. Kita lanjut ke pembahasan. Nah, salah satu faktor intrinsik yang menyebabkan siswa termotivasi mempelajari suatu materi adalah siswa tersebut merasakan pembelajaran tersebut bermakna itu dulu. Salah satu kegiatan pembelajaran yang bermakna adalah jawaban D, yaitu memberikan manfaat materi yang baru dipelajari. Jelas ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Aris selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria apa? A. Sahih, B. Signifikan, C. Kebermanfaatan, D. Layak dipelajari, E. Menarik minat. Oke, kita akan cek jawabannya bersama-sama. Jadi di sini penyeleksian materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, berarti yang paling tepat adalah opsi A, sahih, atau nama lainnya adalah valid. Nah, sahih atau valid artinya materi yang akan dituangkan dalam pembelajaran benar-benar telah teruji kebenarannya dan kesahihannya. Pengertian ini juga berkaitan dengan keaktualan materi, sehingga materi yang diberikan dalam pembelajaran tidak ketinggalan zaman dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Jadi kalau kita sahih ini ya artinya yang diuji itu biar sesuai gitu, apa yang seharusnya itu yang akan diujikan itu harus teruji. Maka dari itu yang paling cocok di sini adalah sahih sesuai pengertiannya, atau cek video sebelumnya ya tentang pedagogi. Jadi saya sudah bahas itu edisi sebelumnya. Di sana sudah lengkap saya jelaskan mengenai penilaian
prinsip penilaian beserta contoh-contohnya. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Media pembelajaran memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, fixatif. Yang kedua, manipulatif. Yang ketiga, distributif. Yang keempat, canggih. Yang kelima, dapat menyampaikan semua materi pelajaran. Seorang guru dalam memilih media harus mempertahankan karakteristik yang A. 1, 2, 3, B. 2, 3, 4, C. 3, 4, 5, D. 1, 3, 5, E. 2, 3, 5. Jadi di sini seorang guru harus mempertahankan atau memperhatikan apa dalam pemilihan media pembelajaran. Ini karakteristiknya. Jadi opsi yang benar adalah opsi A, yaitu harus fixatif, manipulatif, dan distributif. Apa sih maksud ketiga hal ini? Kita cek di pembahasan ya. Pembahasan. Hal mendasar yang harus diperhatikan guru dalam pemilihan media adalah karakteristik media yang fixatif, manipulatif, dan distributif. Pemilihan media pembelajaran tidak harus canggih, apalagi media yang dapat menyampaikan semua materi pelajaran. Hal itu hampir nggak pernah ada ya. Nah, akan tetapi media itu harus yang sesuai dengan materi pelajaran dan mempermudah dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, kita lihat ciri fixatif, yaitu menggambarkan kemampuan merekam, menyimpulkan, melestarikan, dan mengkonstruksi suatu peristiwa atau objek. Cara ini amat penting bagi guru, karena kejadian-kejadian atau objek yang telah direkam atau disimpan dengan format media yang ada dapat digunakan setiap saat. Selanjutnya ada ciri manipulatif, yaitu transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena media memiliki ciri manipulatif. Ciri distributif yaitu dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransformasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan. Nah, kepada peserta didik dengan pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian ini.